Baik, bertemu kembali di mata kuliah Introduction to Linguistics, dan hari ini kita pertemuan ketiga akan membahas topik pengertian dan objek kajian linguistik. Adapun hal-hal yang akan kita diskusikan pada hari ini, yang pertama adalah mengenai pengertian linguistik. Yang kedua, kita akan diskusikan mengapa linguistik itu disebut dengan umum atau general linguistik. Yang ketiga, kita akan bahas linguistik sebagai ilmu pengetahuan yang spesifik. Yang keempat, linguistik sebagai ilmu empiris. Dan yang terakhir, tentang objek kajian linguistik. Baik, kita awali yang pertama dengan pengertian linguistik. Linguistik itu berarti ilmu bahasa ya. Dan kata linguistik itu sendiri itu berasal dari kata Latin lingua. Lingua itu artinya bahasa. Dan dalam bahasa-bahasa Roman, jadi bahasa Roman itu adalah bahasa-bahasa yang berasal dari bahasa Latin. Jadi kalau ada bahasa-bahasa yang berasal dari bahasa Latin, maka itu disebut sebagai bahasa Roman. Nah, dalam bahasa-bahasa Roman itu masih ada kata-kata yang serupa dengan lingua bahasa Latin itu, ya, yaitu bahasa Perancis ya. Dalam bahasa Perancis tulisannya adalah langue dan langage. Langue itu bacanya longe dan langage itu bacanya longage. Nah, dalam bahasa Inggris, kata language itu berasal dari bahasa Perancis. Jadi bahasa Inggris itu memungut dari bahasa Perancis kata yang kini dikenal dengan language. Jadi language itu berasal dari bahasa Perancis, ya, lingua, menjadi language. Dan istilah linguistik dalam bahasa Inggris itu berkaitan dengan kata language itu sendiri. Adapun dalam bahasa Perancis, linguistique, ya. Linguistique tulisannya itu berkaitan dengan langage. Langage tadi bacanya adalah longage, ya. Nah, dalam bahasa Indonesia sendiri, linguistik itu merupakan bidang ilmu ya, yang mengkaji tentang ilmu bahasa. Adapun kata sifatnya di dalam bahasa Indonesia dikenal istilah linguistis. Selanjutnya dalam pertemuan ini juga perlu saya ingatkan tentang linguistik modern yang minggu yang lalu sudah saya sampaikan, yaitu linguistik modern itu berasal dari sarjana Swiss ya, Mongin Ferdinand de Saussure, yang bukunya Cours de Linguistique de Generali, mata pelajaran linguistik umum. Nah, de Saussure itu membedakan kata Perancis langue atau bacanya longe dan langage atau bacanya longage. Ia membedakan juga parole, bacanya parola ya, yang artinya tuturan. Nah, bagi Saussure, longe itu adalah salah satu bahasa, misalnya bahasa Prancis, bahasa Inggris, atau bahasa Indonesia sebagai satu sistem bahasa. Dan ingat ketika saya mengatakan sistem, minggu yang lalu kita sudah membahas tentang karakteristik bahasa atau pengertian bahasa itu sendiri. The systematic symbol that has meaning. Jadi di sini sekali lagi bagi Saussure, longe itu adalah salah satu bahasa sebagai sistem. Misalnya sistem bahasa Perancis, sistem bahasa Inggris, dan juga sistem bahasa Indonesia, dan bahasa-bahasa yang lain. Nah, sebaiknya longage itu berarti bahasa sebagai sifat khas makhluk hidup, ya, terutama manusia, ya, sifat khas manusia.
Seperti dalam ucapan yang lalu saya sampaikan juga, manusia memiliki bahasa, sedangkan binatang tidak memiliki bahasa. Selanjutnya, masih menurut Saussure, parola atau tuturan itu adalah bahasa sebagaimana dipakai secara konkret, termasuk apa? Logat, ucapan, perkataan, yaitu parola. Dalam ilmu linguistik, para sarjana sering memakai kata Prancis tersebut yang tadi menurut Saussure tadi ya, language, maaf ya, dan parola itu sebagai istilah profesional. Ya. Nah, kemudian dalam bahasa Indonesia, ahli linguistik itu disebut sebagai linguis yang dipinjam dari kata Inggris, linguist pakai T. Ya. Dan dalam bahasa Inggris sehari-hari, linguis itu berarti seseorang yang fasih dalam berbagai bahasa. Nah, ini dibedakan dengan linguis dalam konteks ilmiah. Kalau dalam konteks ilmiah, linguis itu ahli bahasa. Jadi ini berbeda antara linguis dalam konteks arti sehari-hari dengan linguis dalam konteks ilmiah. Jadi saya ulang, kalau linguis dalam bahasa sehari-hari itu berarti seseorang yang fasih dalam berbagai bahasa. Tapi kalau linguis dalam konteks ilmiah, maka dia diartikan sebagai ahli bahasa. Apa bedanya? Misalnya begini, sangat mungkin orang bisa menggunakan atau bisa mempraktikkan lebih dari satu bahasa. Tetapi mungkin dia tidak mengerti ketika diminta untuk menjelaskan struktur dari bahasa-bahasa tersebut. Nah, itu artinya dia sebagai linguis sehari-hari. Nah, sedangkan linguis dalam konteks ilmiah atau ahli bahasa tadi, maka dia mampu memahami struktur dari bahasa tertentu. Dia tidak harus menguasai banyak bahasa. Bisa jadi dia hanya menguasai satu bahasa tertentu, tetapi dia mampu menjelaskan struktur bahasa tersebut, teori dari bahasa tersebut. Nah, itu maksudnya sekali lagi linguis dalam konteks ilmiah. Oh ya, itu ada linguistik dan juga istilah linguistik analisis. Jadi di sini linguistik dibedakan dengan linguistik analisis. Linguistik sebagai ilmu bahasa itu sendiri, sedangkan linguistik analisis itu sebagai aliran filsafat yang berasal dari Inggris. Baik, kita lanjutkan mengenai kenapa linguistik itu disebut umum. Jadi, mata kuliah Introduction to Linguistic ini disebut juga sebagai pengantar linguistik umum. Kenapa umum? Jadi ilmu linguistik itu sering disebut linguistik umum, bahwa artinya ilmu linguistik itu tidak hanya menyelidiki salah satu bahasa saja, seperti bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Nah, tapi linguistik itu menyangkut bahasa pada umumnya. Kalau boleh meminjam istilah yang digunakan oleh Saussure, maka dapat kita rumuskan bahwa ilmu linguistik tidak hanya meneliti salah satu langue saja, tetapi juga language itu, yaitu bahasa pada umumnya. Sebagai contoh ya, kenapa ini umum ya, kita akan berikan contoh. Misalnya dalam bahasa Indonesia, kita pasti pernah mendengar kata memperbesar. Nah, kata memperbesar itu kalau dilihat dari perspektif morfologi, maka dia terdiri dari morfem ini termasuk morfem terikat. Jadi terdiri dari
morfem memper dan morfem besar. Nah, morfem memper itu disebut sebagai morfem kausatif karena mengandung makna sebab. Jadi memperbesar berarti kan menyebabkan menjadi besar. Itu disebut dengan morfem kausatif. Nah, sekarang kita bandingkan dengan bahasa lain, misalnya bahasa Inggris. Apakah ada morfem kausatif juga? Ternyata ada. Misalnya ada kata be friend, ya, menjadi sahabat. Nah, jelas di sini ada morfem be dan morfem friend. Dan be ini adalah kausatif juga, menjadi sahabat, ya, menjadikan sahabat. Ini kausatif. Nah, dengan memperbandingkan kedua contoh tadi, kita mengenali adanya morfem kausatif baik dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Inggris. Dan banyak bahasa lain juga memiliki morfem kausatif seperti ini. Nah, meskipun bahasa-bahasa di dunia itu berbeda satu dengan yang lainnya, tapi ada persamaannya juga. Nah, kedua hal itu diteliti oleh ahli linguistik, dan oleh karenanya linguistik itu sering dikatakan bersifat umum. Dan dengan kata lain, meskipun bahasa-bahasa di dunia ini berbeda, namun secara umum semua bahasa memiliki struktur internal yang sama, ya. Jadi ada unsur bunyinya, ada unsur katanya, ada frase, ada klausa, ada maknanya. Itu hal-hal yang semuanya dijumpai di dalam bahasa apapun yang ada di dunia. Selanjutnya kita akan diskusikan linguistik sebagai bidang ilmu. Yang pertama, linguistik itu merupakan ilmu pengetahuan yang spesifik. Nah, kira-kira apa perbedaan dengan bidang ilmu lainnya? Sebagaimana kita ketahui, ada bermacam-macam ilmu pengetahuan. Misalnya, ilmu hukum, ya, ilmu pasti, dan ilmu alam, atau IPA, ya, kalau dulu kita kenal, ya, ilmu pengetahuan alam. Ilmu psikologi, ilmu sosiologi, dan lain sebagainya. Nah, dalam masing-masing ilmu tersebut, bahasa dapat menjadi objek penelitian. Misalnya, seorang ahli ilmu alam itu dapat berspesialisasi dalam bidang bunyi. Ya. Namanya adalah akustik. Ya. Biasanya ini fisika. Ya. Dan menjadi seorang ahli teknologi telekomunikasi. Jadi misalnya ada seorang ahli fisika yang berspesialisasi dalam bidang bunyi, ya akustik, ya. Kemudian menjadi ahli teknologi telekomunikasi. Nah, jika misalnya dia mengembangkan sebuah alat telepon, maka dia harus meneliti bunyi bahasa, karena telepon adalah alat komunikasi suara. Akan tapi, ahli seperti itu tidak mutlak harus menjadi ahli linguistik, ya. Yang mungkin hanya cukup mengenali karakteristik dari bunyi bahasa itu saja. Tidak perlu, ya, paham tentang sintaksis, tentang morfologi, ya, tidak perlu. Nah, contoh lain, kita ambil ilmu psikologi yang meneliti kejiwaan manusia. Nah, sifat-sifat psikologis manusia itu tercermin antara lain, biasanya kan dalam hal bahasa, ya, itu misalnya dalam hubungan afektif atau emosi. Jadi jelas bahwa seorang ahli psikologi ya dapat berurusan dengan bahasa, tapi ya tetap dia tidak harus menjadi seorang ahli linguistik, gitu, ya. Tidak harus menjadi ahli linguistik untuk menjadi psikolog tadi. Nah, kalau begitu, apa yang menjadi kekhususan ilmu linguistik? Nah, ilmu linguistik itu berurusan dengan
bahasa sebagai bahasa. Itulah objeknya, gitu loh. Nah, jadi kalau ilmu-ilmu lain boleh-boleh saja gitu ya. Dalam praktik keilmuannya melibatkan bahasa, tapi bahasa di dalam ilmu-ilmu lain itu bukan sebagai objek utama. Tetapi ilmu linguistik sebagai ilmu pengetahuan spesifik itu berurusan dengan bahasa sebagai bahasa. Jadi ahli linguistik tidak berurusan dengan bahasa sebagai alat mengungkapkan afeksi atau emosi sebagaimana psikolog tadi, atau bahasa sebagai sifat khas golongan sosial, atau bahasa sebagai alat prosedur pengadilan bagi orang hukum. Nah, hal tersebut masing-masing sekali lagi yang menjadi urusan ahli psikologi. Kalau tadi sebagai alat sebagai sifat khas golongan sosial, maka itu ya urusannya ahli sosiologi. Dan kalau sebagai alat prosedur pengadilan, berarti ya urusannya ahli hukum. Jadi yang menjadi kekhususan ilmu linguistik itu adalah bahasa sebagai bahasa. Nah, selanjutnya kita akan diskusikan linguistik sebagai ilmu empiris. Ilmu-ilmu seperti psikologi, antropologi, dan sebagainya itu sering disebut ilmu empiris. Artinya, ilmu-ilmu tersebut itu berdasarkan fakta dan data yang dapat diuji oleh ahli tertentu dan juga oleh semua ahli lainnya. Demikian pula halnya dengan ilmu linguistik. Jadi ilmu linguistik juga ilmu empiris, berarti berdasarkan fakta dan data dan dapat diuji oleh ahli tertentu. Nah, dalam hal ini saya akan memberikan contoh ya. Misalnya ada seorang ahli linguistik yang meneliti urutan kata. Kemudian dia menemukan bahwa dalam bahasa Jepang ya, kata kerja itu terdapat pada akhir kalimat. Kemudian dia meneliti lagi dan ternyata menemukan hal yang sama ditemukan di bahasa Turki. Bahasa Turki juga kata kerjanya terdapat di akhir kalimat. Ya. Dan dia meneliti lagi dalam berbagai bahasa di Irian, misalnya Irian Jaya, itu juga kata kerja itu ditemukan di akhir kalimat. Nah, maka ahli itu kemudian menyimpulkan bahwa semua bahasa di dunia mempunyai urutan kata yang sedemikian rupa sehingga kalimat berakhir dengan verba atau kata kerja. Nah, dasarnya tentu saja empiris. Karena apa kan dari penelitian ya. Penelitian terhadap urutan kata ya, yang ditemukan di dalam banyak bahasa. Namun, dasar empirisnya itu kurang luas. Karena dalam banyak bahasa yang lain, misalnya bahasa Inggris, bahasa Indonesia, itu kan verba posisinya tidak ada di akhir kalimat. Jadi, atas dasar empiris yang diperluas itu, maka ahli tersebut akan menyimpulkan sesuatu yang lain, yaitu ada sejumlah bahasa dengan verba pada akhir kalimat, tapi ada juga sejumlah bahasa dengan verba tidak di akhir kalimat. Ya, jadi jelas di sini bahwa linguistik itu sebagai ilmu yang empiris, bisa didasarkan pada fakta dan data, dan juga dapat diuji kebenarannya oleh ahli. Demikian ya tentang bahasan linguistik sebagai ilmu empiris. Nah, yang terakhir kita akan bahas tentang objek linguistik. Nah, yang jelas objek linguistik itu adalah bahasa. Akan tetapi pengertian bahasa di sini itu
perlu diperjelas, ya perlu diperjelas. Pertama, istilah bahasa sering dipakai dalam arti kiasan, misalnya bahasa tarik, bahasa alam, bahasa tubuh, dan sebagainya. Nah, maka perlu diperhatikan bahwa arti kiasan seperti itu tidak termasuk di dalam istilah bahasa dalam kajian ilmu linguistik. Jadi, berbeda. Kalau bahasa dalam kajian ilmu linguistik, ya bahasa sebagai the systematic symbol that has meaning, yang kita bahas di pertemuan minggu yang lalu. Kedua, ada pengertian istilah bahasa dalam arti harafiah. Nah, arti itu yang kita temukan dalam ungkapan seperti ilmu bahasa, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan sebagainya. Dan dalam pengertian demikian itu, kita membedakan langage, bacanya longgas ya. Jadi kita membedakan longgas, longge, dan parola. Nah, dalam pengertian kedua inilah, jadi bahasa dalam arti harafiah inilah sebagai tadi yang saya sebutkan, the systematic symbol that has meaning. Itu bahasa dalam pengertian kedua itulah yang menjadi objek ilmu linguistik. Ya. Nah, di samping itu, kita juga membedakan bahasa tutur dan bahasa tulis. Bahasa tulis dapat disebut turunan ya. Jadi bahasa tulis ini turunan dari bahasa tutur. Bahasa tutur merupakan objek primer ilmu linguistik, sedangkan bahasa tulis merupakan objek sekunder linguistik. Bahasa tulis itu dikenal dengan istilah ortografi ya. Itu pada umumnya tidak merupakan representasi langsung dari bahasa tutur ya. Dan justru disinilah ada banyak masalah yang bisa diteliti oleh ahli linguistik. Dan yang penting di sini ialah bahwa setiap bahasa pada dasarnya berbentuk bahasa tutur. Hanya secara sekunder sajalah bahasa itu berbentuk bahasa tulis. Ya. Nah, akhirnya perlu kita pertanyakan kembali, atau kita perlu bertanya, ya, bagaimana longge, ya, longage, ya, dan parola itu dibedakan sebagai objek linguistik. Ini mengulang dari apa yang disampaikan oleh Saussure, ya, bahwa parola itu merupakan objek konkret untuk ahli linguistik. Jadi dia sebagai bahan mentah ya, yang disebut sebagai data linguistik itu ya parola. Ya. Adapun longge itu adalah objek yang sedikit lebih abstrak, gitu ya, longge ya. Dan yang paling abstrak adalah longage, gitu ya. Jadi urutannya parola, longge, dan longage itu dari konkret ke abstrak, gitu ya. Kenapa parola ini objek paling konkret? Karena tuturan, ya bisa langsung didengar ya. Tapi kalau yang longge dan juga longgas itu adalah kaitannya dengan sistem, ya kan? Sistem itu lebih abstrak gitu ya. Baik, sebagai tambahan, belajar suatu bahasa tidak sama dengan belajar tentang bahasa itu. Misalnya, Anda menguasai bahasa Indonesia, tetapi tanpa keahlian khusus, Anda tidak dapat menerangkan tata bahasa Indonesia. Ya, jadi jelas bahwa belajar suatu bahasa itu tidak sama dengan belajar tentang bahasa tersebut. Jadi, belajar suatu bahasa itu semata-mata hanya tujuannya bisa menggunakan bahasa tersebut. Tapi kalau belajar tentang bahasa, berarti mengkaji seluk-beluk ya struktur internal, sistematika dari bahasa itu sendiri. Nah, saya kira
itu ya, tentang objek kajian linguistik. Jadi dia objeknya itu adalah bahasa, tetapi dalam bahasa itu sendiri, bahasa itu bukan dalam pengertian bahasa kiasan, tetapi bahasa dalam pengertian harafiah, yaitu bahasa sebagai bahasa, atau dalam konteks bahasa sebagai longge, longgas, dan parola yang tadi sudah didiskusikan. Baik, demikian untuk kajian hari ini. Jika ada hal yang perlu dipertanyakan terkait materi ini, bisa disampaikan di kolom komentar di @link atau di WA Group. Terima kasih. Kita bertemu di pertemuan yang akan datang.